Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, kita banyak bersyukur di tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih bisa mengikuti perkuliahan dengan online. Pada hari ini, media yang kita gunakan adalah media Google Meet. Saya berharap semangat saudara tetap baik walaupun kita di tengah pandemi COVID-19. Topik atau materi kuliah kita hari ini adalah tentang politik media dan fungsi kontrol sosial. Semoga saudara sudah membaca naskah yang saya kirim kemarin, sehingga nanti diharapkan diskusi ini bisa berjalan dengan baik. Saudara, saya harapkan bisa bertanya dan saya jawab, dan juga nanti ada pertanyaan saya sampaikan, saudara bisa menjawab. Oke, saya kira itu pengantar awal untuk kuliah sebelum saya mulai menyampaikan materi. Baik, saudara-saudara, kita mulai penyampaian materi kuliah kita untuk materi yang kedua ini. Topiknya adalah politik media dan fungsi kontrol sosial. Kalau kita bicara tentang politik media dikaitkan dengan kontrol sosial, maka ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, bicara tentang politik media, ada dua kekuatan penting yang bisa mempengaruhi pemberitaan media. Yang pertama adalah penguasa, dan yang kedua adalah pemilik modal media itu. Seharusnya media itu harus objektif, harus netral, harus jujur dalam menyampaikan berita. Tetapi terkadang pemberitaan media itu bisa keluar dari kejujuran, bisa keluar dari keobjektifan, karena ada kepentingan-kepentingan politik yang mempengaruhi pemberitaan media. Bisa itu datang dari rejim penguasa atau juga bisa dari pemilik modal media. Sehingga ketika tidak jujur lagi media itu memberitakan sesuatu, maka dikatakan dengan istilah yang populer sekarang, muncullah berita-berita hoax, berita-berita bohong yang menguntungkan seseorang dan menyerang seseorang. Kalau kita dari kampus Islam seperti UIN ini, kita bisa mencermati, kita bisa menganalisis bahwa sesungguhnya berita bohong itu adalah menyesatkan dan berbahaya. Ini bisa kita lihat dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa berita bohong itu tidak boleh terjadi, dan kita tidak boleh ikut-ikutan menyebarkan berita bohong. Bisa kita lihat misalnya dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 6 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu, an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini adalah pegangan bagi kita yang belajar di kampus Islam, bahwa tidak boleh kita terlibat dalam perbuatan berita bohong. Kalau ada orang fasik membuat berita kepadamu, maka telitilah, cermatilah, hati-hatilah, tabayunlah. Jangan sampai ikut-ikutan menyebarkan berita bohong itu kepada masyarakat yang bisa nanti menimpakan musibah pada satu kaum. Ini poin penting yang harus kita pahami. Sehingga kita harus hati-hati dalam menyebarkan berita. Nah, kemudian berikutnya, kalau kita lihat fungsi media secara umum, maka disebutkan dalam teori-teori media itu ada 4 fungsi utama media. Pertama, fungsinya adalah sebagai media informasi atau pendidikan. Ini bisa dilakukan ketika media itu menyampaikan informasi yang jujur, yang objektif, berimbang. Lain halnya kalau informasi itu sudah berita hoax, sudah fitnah, sudah ujaran kebencian, itu adalah menyesatkan, bukan lagi mencerdaskan, bukan lagi pendidikan. Yang kedua, fungsinya adalah kontrol sosial. Media itu harus bisa melakukan fungsi kontrol sosial, berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Ya, jadi fungsi kontrol sosial itu sangat penting. Jadi selain tadi yang pertama adalah sebagai informasi, kontrol sosial itu sangat diperlukan. Ya, disitulah makanya media dikatakan sebagai salah satu unsur civil society, karena dia bisa melaksanakan fungsi kontrol sosial, yaitu keberanian untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kemudian yang ketiga, fungsi hiburan. Media itu tidak hanya menyampaikan berita yang berat-berat saja yang membuat orang stres, tetapi harus menyajikan atau membuat ruang atau tayangan yang isinya hiburan, supaya masyarakat, penonton atau pembaca itu terhibur. Jadi selain berita yang serius, yang berita-berita konflik, juga harus disisihkan berita-berita hiburan. Kemudian yang keempat, fungsinya adalah sebagai media komersial atau ekonomi. Tidak mungkin media bisa hidup kalau tidak jalan fungsi komersial atau ekonominya itu. Fungsi komersial dan fungsi ekonomi itu dilakukan oleh media lewat pemasangan iklan. Disitulah napas media. Jadi ketika media itu punya iklan yang banyak, maka media massa itu kaya.
Sebaliknya ketika media massa itu sedikit iklannya, maka tanda-tanda media itu miskin atau gulung tikar. Baik, selanjutnya saya perlu menyampaikan dari materi ini terkait dengan kontrol sosial itu. Bagaimana media massa bisa menjalankan fungsi kontrol sosial? Saya akan menyampaikan pendapat seorang penulis, Deborah Norden, yang dalam bukunya The Theory of Politics and Mass Media disebutkan bahwa fungsi kontrol media itu terhadap penguasa ada 3 model. Ada model media yang kompetitif, yaitu kontrolnya sehat, yaitu berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itulah media yang diharapkan, yang ideal untuk bisa melakukan kontrol sosial. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah yang baik, media itu mendukung atau memuji. Ketika ada kebijakan yang salah dibuat oleh pemerintah, maka media itu berani mengatakan kritik atau kontrol pada kebijakan tersebut. Model yang kedua, yang disebut dengan model kolutif, yaitu media massa yang sudah berkolusi dengan rezim penguasa. Media itu merupakan corong kepentingan rezim penguasa. Media itu fungsinya hanya untuk memuji-muji, menyampaikan hal-hal yang baik dari pemerintah. Tidak pernah dia sama sekali berani mengatakan yang jelek atau negatif dari pemerintah itu. Kemudian model yang ketiga, yang disebutkan Deborah Norden, adalah jenis media yang kombatif, yaitu media yang selalu menyerang pemerintah. Di mata media itu tidak ada yang benar apa yang dibuat oleh pemerintah, semua salah. Jadi model ini pun tidak baik, karena model kombatif itu selalu menyerang, itu juga tidak sehat, tidak jujur. Pasti ada yang baik buat oleh pemerintah dan juga ada yang salah atau yang kurang baik. Maka dari 3 jenis ini, yang terbaik adalah yang kompetitif. Kontrolnya yang kompetitif, yaitu media yang berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Nah, kalau kita lihat dengan realita media atau pers di Indonesia, maka kita bisa melihat jenis ini ada di tanah air kita. Misalnya ketika masa Orde Baru, media massa kita lebih cenderung model yang kolutif ini. Media digunakan sebagai corong kepentingan politik pemerintah. Itu yang terjadi pada potret media massa di masa Orde Baru, di mana kebebasan pers terbelenggu. Artinya, media harus ikut dengan kepentingan pemerintah. Kalau ada media massa yang berani mengkritik pemerintah atau melawan arus dari kepentingan pemerintah, maka media itu dibredel atau dicabut syuknya. Itu yang terjadi masa Orde Baru. Tetapi setelah reformasi yang dimulai tahun 1998, maka muncullah era kebebasan pers dan muncullah media-media yang kompetitif dan juga yang kombatif, yang menyerang. Model media yang kompetitif itu mulai lahir di awal reformasi 1998 ketika presiden kita Profesor Habibie. Ketika itulah keran kebebasan pers dibuka dan muncullah banyak pers yang disebut masuk kategori kompetitif ini. Media yang berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Tapi tidak hanya pers yang model kompetitif yang muncul, yang kombatif pun muncul di era kebebasan pers ini. Di mana pers banyak juga yang suka menghujat, selalu memberitakan yang jelek-jelek dari kebijakan pemerintah. Di mata media itu tidak ada yang benar dibuat oleh pemerintah, padahal itu juga keliru. Jadi kita berharap media masa ke depan di era kebebasan pers ini adalah media yang kompetitif, yang berani mengatakan benar itu salah, benar, yang salah itu salah. Lalu ada pertanyaan sebagai masyarakat, bagaimana kita melihat model media sekarang yang banyak menyampaikan hujatan, ujaran kebencian, hoax, dan lain-lain? Maka kita, kalau mengacu pada undang-undang, ada sebenarnya lembaga-lembaga yang bisa mengontrol media yang model ini, yang tidak sehat ini. Yaitu ada namanya kode etik jurnalistik bagi mereka yang taat dengan aturan jurnalistik, dan juga ada Dewan Pers yang mengawasi pemberitaan media itu, ada juga KPI, KPID yang untuk mengontrol dan menjadi wasit dalam pemberitaan media. Kalau semua insan pers itu taat dengan kode etik jurnalistik, taat dengan undang-undang pokok pers, dan juga patuh pada aturan-aturan yang dibuat oleh Dewan Pers, maka sesungguhnya pers yang kolutif dan yang kombatif ini bisa dikurangi, atau kehadiran mereka tidak bisa merajalela di masyarakat. Saya kira itu saudara pengantar diskusi kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan saudara untuk bisa memahami bagaimana kondisi media massa dan bagaimana fungsi kontrol sosial itu berjalan di tengah kebebasan pers sekarang ini.
Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.